Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Yafianif dengan NIM 122370201 dari program studi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar estimasi sumber daya nikel menggunakan metode polygon dan Nernst point. Nikel merupakan unsur kimia dengan simbol Ni dengan nomor atom 28 dan termasuk ke dalam logam transisi. Nikel dikenal sebagai logam yang tahan karat. Ketika dicampur dengan logam lainnya seperti besi dan krom, sumber utama terdapatnya nikel itu biji laterit, yaitu yang terbentuk akibat proses laterisasi pada daerah tropis. Proses ini terjadi dengan pelapukan kimia yang berlangsung selama periode waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan formasi mineral yang sangat kaya akan nikel. Dengan metode estimasi poligon. Poligon menjadi salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak di titik di mana titik satu dengan titik lainnya yang dihubungkan satu sama lain dengan pengukuran sudut jarak sehingga membentuk rangkaian titik-titik poligon seperti sel-sel bentuknya. Oke, selanjutnya metode Nernst point. Metode Nernst point merupakan metode perhitungan estimasi sumber daya yang menggunakan prinsip perhitungan nilai dari suatu blok yang akan dihitung didasarkan pada nilai dari titik paling dekat dengan blok tersebut, sehingga nilai penaksiran dari suatu blok hanya dipengaruhi dari nilai contoh atau titik bor terdekat dari blok tersebut. Dari kadar nikelnya didapat bahwa nikel dapat dieksplorasi menunjukkan lebih dominan memiliki kadar yang rendah, yaitu 0,1 sampai 1%. Sedangkan pada kadar nikel tinggi ataupun bernilai 2,0 sampai 3,6% hanya terdapat di beberapa area. Data sebaran ini dapat digunakan untuk merencanakan prospek daerah eksplorasi selanjutnya serta penentuan klasifikasi sumber daya yang diestimasi. Dari metode polygon kita mendapatkan 365 data bor yang ada pada data Collar yang kami dapatkan. Dihasilkan 365 poligon dengan luas total 1.180.060. Setelah menghitung luas masing-masing poligon, langkah selanjutnya dalam estimasi sumber daya adalah melakukan perhitungan volume dan tonase berdasarkan data yang telah diperoleh. Metode poligon, di mana luas area poligon yang telah dihitung dikalikan dengan ketebalan endapan yang diperoleh dari data geologi untuk mendapatkan volume. Selanjutnya volume ini dikalikan dengan berat jenis Ni sebesar 8,9 kg meter kubik. Untuk memperoleh tonase sumber daya, volume total yang diperoleh dari estimasi tersebut sebesar 15.859.443, sehingga dapat perhitungan tersebut didapatkan total estimasi sumber daya nikel sebesar 116.954.893 ton dengan klasifikasi sumber daya terukur 100.597.904 ton. Klasifikasi sumber daya tertunjuk 5.096.804 ton dan sumber daya tereka 2.260.185 ton. Untuk metode Nernst point, berdasarkan yang dilakukan luas total area yang dijumlahkan dari masing-masing bidang yang didapatkan di luas total sebesar 1.157.934 dan volume total yang diperoleh dari estimasi tersebut sebesar 15.324.343, sehingga dapat perhitungan tersebut didapatkan
Total estimasi sumber daya nikel sebesar 114.062.800 ton. Dengan klasifikasi sumber daya terukur 105.628.495 ton. Sumber daya tertunjuk 6.079.711 ton. Dan sumber daya terekah 2.354.595 ton. Dapat juga dilihat variasi kadar yang cukup signifikan, di mana di daerah tertentu terdapat kadar yang cukup tinggi, sehingga mengidentifikasi di daerah tersebut memiliki potensi yang cukup ekonomis untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Untuk perbandingan antara metode poligon dan nurse point, hasil estimasinya yang dapat diberikan untuk metode poligon 100.954.893. Metode nurse point 114.062.800. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa metode poligon menghasilkan estimasi yang lebih banyak dibandingkan metode nurse point, sekitar 2,53%. Perbedaan ini dapat dihasilkan dengan pendekatan estimasi dari keduanya. Hal ini dapat berupa adanya perbedaan luasan masing-masing daerah pengaruh titik bor. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.